Selamat pagi pemirsa Gemafos TV. Masalah anak bukan barang baru di negeri kita, apalagi di negara luar sana. Sejauh ini, secara kasat mata, persoalan anak semakin membesar dan semakin tidak tertangani, tidak hanya juga di Indonesia, tetapi di dunia barat sana. Bagaimana keadaannya di Indonesia? Kali ini kita akan berbicara tentang anak. Beberapa tahun yang lalu, telah hadir suatu survei tentang anak yang bertajuk tentang survei pengalaman hidup anak dan remaja. Bagaimana isi survei tersebut dan bagaimana survei tersebut mewakili keadaan sekarang, apalagi di tengah pandemi. Apakah survei itu masih menggambarkan dengan kondisi yang lalu atau sekarang? Kali ini kita sudah bertemu dengan staf khusus Menteri Yohana Yombise, Bapak Albert Fikri, yang sekaligus sekarang juga sebagai pemerhati anak. Assalamualaikum Pak Albert. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Albert. Pagi Pak Ade. Apa kabar nih kali ini? Alhamdulillah sehat. Masih mengikuti ya tentunya perkembangan anak, walaupun sekarang mungkin tidak duduk di Kementerian Perempuan dan Pemberdayaan Anak lagi ya? Ya, mengikuti secukupnya, nggak full juga ya. Oke. Pak Albert, seperti yang kita ketahui pada 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu mungkin kurang lebih, sejumlah kementerian dan lembaga mengadakan survei tentang perilaku perempuan dan perilaku dan anak. Boleh dijelaskan Pak, sejauh ini apa saja yang diungkap dari survei tersebut? Ya. Terima kasih tentunya nih Pak Ade, kita bisa bincang-bincang di sini. Jadi itu survei nasional ya, pengalaman hidup anak dan remaja. Mungkin berbagai macam yang disurvei di situ, tapi ketika hasil survei ini dirilis pada bulan Mei tahun 2019, jadi survei nasional tahun 2018. Utamanya sih tentang kekerasan yang dialami anak. Nah, disebutkan di dalam kesimpulannya itu, sebelum kesimpulan tentu ada penjelasan, ada jabaran-jabaran. Disebutkan dalam kesimpulan, salah satunya adalah bahwa 2 dari 3 anak dan remaja pernah mengalami kekerasan. Nah, itu. Kemudian ada lagi kesimpulan di bawahnya, 3 dari 4 anak yang pernah mengalami kekerasan melaporkan bahwa itu dilakukan oleh orang yang sebaya. Mungkin sebelum kita masuk kepada angka-angka yang tadi yang sudah berbicara tentang keadaan Indonesia, boleh disebutkan sebenarnya kekerasan itu ada kategorinya gak Pak? Dan apa sih contohnya? Dan apakah itu semua sudah pernah terjadi di Indonesia atau yang hanya baru terjadi di negara barat sana? Oh ya, jadi nih, di situ disebutkan kekerasan itu dalam tiga kategori ya. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan emosi, kemudian kekerasan seksual. Nah, yang dilaporkan di dalam hasil survei itu yang 3 kategori itu. Jadi kalau kita nanti bicara masalah anak yang lainnya, misalnya penelantaran, perlakuan salah anak lainnya, misalnya juga eksploitasi, saya lihat belum termasuk di dalam angka yang dilaporkan dalam hasil survei itu. Tapi memang ini saya pertegas ya, apa memang kekerasan itu hanya terbagi 3 atau ada kekerasan hal lain sebenarnya yang tidak diungkap di survei itu? Sebelum kita nanti bicara per jenis kekerasan yang di survei itu. Apa memang kekerasan itu hanya ada 3 dikenal bentuk kekerasan sepengetahuan Bapak? Mungkin berbeda terminologi ketika kita melihat definisi kekerasan di dalam undang-undang, di tengah masyarakat, atau mungkin juga ada buku-buku rujukan atau berita-berita dari media atau luar negeri ya. Namun yang diperhatikan tentu hal yang mayor, yang mudah
dibahasakan. Nah, yang 3 tadi itu menjadi perhatian utamanya. Pak, mungkin bisa lebih dipaparkan lebih lanjut atau di breakdown lah lebih lanjut. Tadi disebutkan kalau tidak saya salah dengar atau salah kutip itu 2 dari 3 anak mengalami kekerasan. Itu kekerasannya secara umum yang diungkap di survei tersebut, atau Bapak juga mungkin punya perkiraan mayoritas kekerasan yang terjadi di sini. Cuma mungkin di survei itu tidak diungkap secara lebih rinci. Ya. Itu gimana Pak? 2 dari 3 itu udah kesimpulan dari total 3 kategori yang disampaikan. Jadi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan emosi disebutnya di sana ya. Lalu kekerasan seksual, masing-masing di tayang itu resumenya. Lalu totalnya di kesimpulan disebutlah 2 dari 3 anak dan remaja pernah mengalami kekerasan, ya ketiga-tiganya tadi itu. Jadi secara ini mayoritas sama banyaknya antara tiga jenis kekerasan itu. Tidak ada yang mendominasi. Boleh disimpulkan seperti berbeda. Lebih banyak kekerasan fisik. Contohnya gimana tuh Pak yang masuk kekerasan fisik? Ya, bully itu mudah ya dicari ya. Kalau kita di media sosial ini ya. Kejadian di sekolah misalnya bully. Kekerasan dari orang terdekat juga banyak terjadi. Dan baik dari orang tua juga ada ya. Dari teman sebaya lebih banyak, dari saudara, dari mungkin juga dari pembantu pengasuh anak, penjaga anak juga. Lebih serunya lagi mungkin kalau kita amati ya, ironis juga, kekerasan terhadap anak bisa dilakukan oleh orang-orang yang kita menganggapnya selama ini orang yang aman ya. Mungkin juga harus mengamankan. Ya banyak kasus kan kalau dilakukan oleh pamannya, oleh kakaknya, oleh bapak sendiri, oleh ibu sendiri. Ya mungkin ada juga salah satunya mungkin dari guru. Tapi kalau dari hasil survei, karena kita melihatnya makro ya, 3 dari 4 anak yang mengalami menyebutkan dilakukan oleh teman sebaya. Kenapa ini bisa teman dari sebaya? Ini faktor kompetisi kah? Istilahnya antara anak ingin sesuatu merasa yang paling kuat, paling besar, paling hebat, atau ini untuk menunjuk istilahnya untuk sengaja untuk pelecehan atau sengaja untuk supaya menjatuhkan dari dia gitu loh. Ini sebenarnya apa? Ada ini nggak? Ada pengamatan nggak Pak? Maksudnya apa ini faktornya? Kalau ingin menggali itu lebih jauh ya, mungkin kita perlu dialog juga dengan ahli psikologi ya, psikolog anak, atau kalau di sekolah mungkin pembimbing guru bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling ya, guru BK gitu ya, lebih jauhnya. Tapi kalau hanya sekedar kita melihat secara umum ya, kalau anak-anak sebaya ini, karena dia sering bertemunya ya dengan yang seumuran lah. Nah itu karena lebih banyak interaksinya dengan itu. Tapi kenapa anak seumuran itu bisa melakukannya? Mungkin juga kita ini merujuk kepada ahli juga. Anak yang pernah mengalami kekerasan, ini kalau dia tidak mengalami pengikhlasan, menyadari kemudian bahwa saya itu tidak bagus dan saya tidak akan melakukannya, kalau itu tidak terjadi di dirinya, baik muncul sendiri atau karena lingkungan membantu dia menyadari itu, maka ada 2 kecenderungan. Kecenderungan pertama adalah kalau anak ini dirinya kuat, ya besoknya dia berpotensi jadi pelaku. Nantinya. Kalau kecenderungan dirinya ini anaknya lemah, ya kesananya dia berpotensi jadi korban lagi dari kekerasan, atau korban dari perlakuan salah lainnya, atau dari berbagai pengaruh negatif. Nah, jadi itu. Jadi kenapa anak melakukannya itu bisa jadi dia dulu pernah mengalami atau pernah melihat, pernah jadi mencontek dan segala macam. Di samping seringnya berinteraksi teman sebaya, karena lebih banyak waktu mereka
dengan teman sebaya atau di sekolah lebih banyak juga. Atau di taman bermain atau di sekitar rumah, tentu mereka juga bertemu dengan yang seumuran. Pak, mungkin saya mau mengingatkan lagi ke membaca ya. Tadi ada dua angka yang Bapak paparkan. Satu tentang 2 dari 3 anak mengalami kekerasan ya. Terus yang satu lagi 3 dari 4 anak, apa tuh? Saya agak ini. 3 dari 4 anak yang pernah mengalami kekerasan mengatakan kalau itu dilakukan oleh orang yang sebaya. Ya sebaya itu mungkin beda-beda umur, sama-sama beda-beda umur setahun 2 tahun gitu lah. Berarti porsi orang tua dan mungkin paman, adik atau kakak itu lebih kecil ketimbang yang sebaya. Mungkin tujuan kalimat itu menegaskan jangan sampai kita salah arah juga. Kalau salah sebut, pernah guru lalu seakan-akan guru banyak melakukan itu, atau pernah orang tua seakan-akan orang tua dominan melakukan itu. Barangkali tujuannya ke situ, bahwa yang dominan itu kejadiannya di teman sebaya. Tapi kita juga tidak bisa menutup yang tadi itu. Karena ini angkanya besar, pasti kejadian juga banyak. Ini kan angka besar ya. Kalau anak Indonesia sekarang itu kita perkirakan 80 juta. Kalau pendekatan kasar kita gunakan 2 dari 3 anak. Itu kan artinya karena ini survei nasional, kira-kiranya kan 52 atau 53 juta anak. Ya kalau kita ambil 1% dilakukan oleh bukan teman sebaya, itu kan angkanya banyak. Apalagi kalau 3 dari 4 berarti 1/4 yang bukan teman sebaya. Kan 25%. Kalau 25% kan besar juga. Pak, sepengetahuan Bapak ya Pak ya. Tadi itu kan hasil kesimpulan oleh penyaji yang paparkan di depan publik. Setahu Bapak atau sepengetahuan Bapak, ada hal lain nggak yang mungkin patut jadi perhatian dari hasil survei itu Pak? Mungkin di hal persoalan apa gitu di anak yang diungkap di survei itu, tapi mungkin luput digaungkan. Apakah memang itu survei itu tentang cuma bicara kekerasan aja Pak? Kalau melihat judulnya kan survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja. Saya tidak melihat secara detail teknis dan format seperti apa kuesioner dan segala macamnya itu. Tapi ketika dilaporkan lebih kepada persoalan kekerasan. Nah, bahwa ada yang lain di pelajaran di situ saya belum mengikuti seperti apa laporan lengkap dari survei itu. Pak, apakah memang itu kekerasan itu salah satu persoalan yang paling banyak, paling juga harus dapat perhatian dari sekian persoalan anak pada hari ini, Pak? Ya, salah satu ya, dan dia juga bisa menjadi penyebab untuk yang lain. Maksudnya gimana bisa jadi penyebab yang lain? Persoalan anak ini kan banyak, Pak. Jadi kalau kita bicara perlakuan salah terhadap anak, salah satunya kekerasan. Salah yang lainnya, penelantaran, eksploitasi. Kemudian ada berbagai pengaruh negatif yang menerpa anak kita. Narkoba dan miras, anak-anak yang terlibat kemudian di pornografi dan seks bebas. Mungkin juga ada anak yang hilang itu kan, perdagangan orang. Kemudian yang terpapar mungkin yang belum pantas dia terima. Termasuk juga kecanduan game dan internet. Dan ini juga kejadian-kejadian yang banyak dialami anak. Salah satunya kekerasan mungkin salah satu yang serius besar, dan dia bisa menjadi penyebab anak mengalami perlakuan salah lainnya atau anak terpapar oleh berbagai pengaruh negatif. Ini sepengetahuan Bapak, survei ini memang baru pertama kali atau mungkin ada hal tertentu gitu kenapa survei ini pada hari ini dilakukan gitu. Soalnya kan kita tahu sendiri persoalan anak bukan pada zaman sekarang aja gitu. Mungkin sudah berpuluh-puluh tahun terjadi gitu persoalan anak, dan di luar itu mungkin sebagai kiblat sudah ada gitu yang harusnya mungkin sudah dapat perhatian. Ini kenapa Pak? Apakah memang saatnya tepat untuk diadakan ini dan persoalannya semakin membesar sehingga perlu dilakukan survei itu pada 2 tahun yang lalu itu? Ya, jadi itu survei nasional tahun 2018.
Setelah hasilnya diresum segala macam, dirilis di bulan Mei 2019. Kalau pertanyaannya apakah baru itu surveinya? Sejauh yang saya tahu, yang seperti itu format dan mungkin keutuhan surveinya dengan melibatkan juga kementerian dan lembaga yang ada 7 itu. Boleh sebutkan, Pak? Mungkin sepertinya baru itu. Jadi kalau dibandingkan pernahkah yang sama dilakukan sebelumnya, saya belum melihat informasi itu. Tapi pernahkah survei sebelumnya tentang itu? Menurut saya ada. Kalau tidak mungkin muncul lembaga-lembaga seperti kementerian, perlunya dinas perlindungan anak di daerah, terus adanya komisi perlindungan anak juga. Hanya barangkali format dan bentuk survei atau lingkup surveinya, kedalaman atau fokus surveinya yang mungkin tidak persis sama. Jadi kalau dia sama, kita memungkinkan melihat juga trennya ya. Tapi kalau tidak persis sama, mungkin tidak persis sama, sehingga saya belum melihat juga bagaimana itu dianalisa dari sisi trennya. Kalau sampai sekarang sepertinya itu. Mungkin bisa sebutkan, Pak, tadi 7 lembaga survei itu siapa aja, dan memang apakah memang dia pihak yang paling terkait dalam persoalan anak ini, Pak? Ya, tentunya terkait ya. Jadi di lembaran itu kan nampak logo-logonya tuh. Ada Kementerian Perlindungan Anak, ada Kementerian Sosial, ada Kementerian PPN dan Bappenas, lalu ada Badan Pusat Statistik, kemudian perguruan tinggi, ada di situ logonya Puskapa UI, Universitas Gadjah Mada, kemudian STKS, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung ya. 7 lembaga ini bekerja sama. Mungkin yang kementerian memfasilitasi, mungkin Badan Pusat Statistiknya yang mensupervisi bagaimana, lalu dieksekusi oleh tim dari perguruan tinggi, mungkin seperti itu kira-kira. Sepengetahuan Bapak, walaupun tadi mungkin sudah sebagian lagi pasti pihak ya untuk membandingkan satu survei dengan survei yang lain, itu kan pasti harus dilakukan pembandingnya dengan lembaga yang sama, dengan metode yang sama. Tapi sepengetahuan Bapak, ada nggak selama ini di Indonesia oleh lembaga swasta atau lembaga riset tertentu atau perguruan tinggi yang melakukan hal yang sama, dan fokusnya apakah sama kekerasan juga, Pak, pengamatan Bapak selama ini? Kalau kita lihat di kementerian itu kan ada juga pustaka ya, buku-buku atau laporan-laporan yang diarsipkan di sana. Survei-survei terhadap kekerasan dilakukan. Hanya seperti disebut tadi, lingkup cakupan dan luasnya mungkin berbeda-beda. Kadang-kadang ada fokus ke Indonesia Timur misalnya, kadang-kadang fokus dalam kondisi tertentu, misalnya kekerasan terhadap anak pada saat keadaan darurat, sehingga lahirlah ada bidang urusan anak terkait dengan kedaruratan, terkait dengan bencana segala macam. Ya, bermacam-macam survei kekerasan itu ada. Apakah yang dibicarakan sekarang itu di survei itu, apakah memang boleh dibilang sebagai data terkini atau data terlengkap, atau memang itu survei yang mengangkat persoalan terakhir yang sedang dihadapi anak, atau ada persoalan lain sebenarnya yang terkini yang sedang dihadapi anak, Pak? Kalau persoalan yang dihadapi anak menurut saya banyak. Apakah kita mengabaikan anak yang terpapar narkoba dan miras? Apakah kita akan menganggap kecil? Jadi logikanya gini, anak yang mengalami kekerasan 2 dari 3. 3/4-nya dilakukan oleh teman sebaya, kan gitu. Melakukan kekerasan ini kan sesuatu yang perlu tantangan juga. Bisa yang korbannya ini mempunyai kakak, dia mempunyai keluarga, mungkin aparat pula keluarganya kan, dia mempunyai paman, ya kan, dia mempunyai teman yang lebih kuat. Perlu keberanian tersendiri juga untuk melakukan kekerasan. Ada tantangannya gitu. Nah, ketika anak melakukan terpapar pornografi,
tantangannya mana yang lebih berat dengan melakukan kekerasan? Ketika anak mendapatkan narkoba, lebih susah mana dia mendapatkan, dan lebih enak mana dia mendapatkan akses untuk pornografi, narkoba atau seks bebas tuh lebih mudah, lebih enak mana ketimbang melakukan kekerasan. Kalau logika saya nih, ini lebih enak dan lebih mudah. Nah, kalau angka melakukan kekerasan aja sebesar itu, tentu kalau kita nggak bilang ini akan lebih besar karena lebih enak dan lebih mudah, setidaknya besar juga. Ya, berarti serius semua persoalan anak itu. Bukan hanya kekerasan. Saya dengar ini kan survei ditahukan seperti yang coba saya konfirmasi Bapak tahun 2018. Terus ini dilengkapi atau disempurnakan atau lebih lebih dikonsentrasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan tahun 2019. Itu gimana maksudnya itu, Pak? Maksudnya apakah datanya dilengkapi ataukah dari 2018 itu timbul suatu penanganan yang seperti apa gitu loh, Pak? Mungkin begini, surveinya untuk tahun 2018 dilaksanakan. Biasanya pemerintah itu kan ada tahun anggaran. Ya, dilaksanakan 2018 karena anggarannya 2018 sehingga kerangka waktunya 2018. Lalu kenapa di 2019 dirilis laporannya? Ini kan perlu laporan itu perlu diolah tuh. Perlu di resum lah, lalu dilaporkan, dibahas bagaimana kemudian mengkomunikasikannya ke stakeholder, baik pemerintah yang terkait dengan itu maupun dengan masyarakat. Ya perlu juga dikomunikasikan. Nah, setelah itu disampaikanlah itu pada bulan Mei 2019. Bolehkah kita berprasangka dalam arti kata untuk mengkritik? Dari hasil survei itu banyak yang tidak diungkap, padahal itu pada waktu itu disurvei. Kemungkinan seperti itu ada gak mungkin? Atau memang itu udah satunya, karena kan baru 2009 ini dikoordinasikan untuk dikomunikasikan ke publik, yang tadinya mungkin awalnya hanya sebatas untuk keperluan internal. Kalau tidak diungkap ada hal lainnya, saya maksudnya gimana nih Pak Duga? Kalau secara angka kekerasan itu kan dirilis ke publik itu. Di webnya kementerian kayaknya ada. Saya beberapa pekan yang lalu ada diskusi lewat webinar, ada di situ dari Bappenas, juga menayangkan slide yang terkait dengan hasil survei ini. Jadi kalau soal kekerasan itu dirilis ke publik. Kalau ada tanda kutip mungkin disembunyikan karena hal lain yang di dalam survei itu, karena itu pengalaman hidup anak dan remaja, mungkin belum penting untuk disampaikan barangkali, atau itu kebutuhan untuk para penyelenggara perlindungan anak, ya tentunya dalam hal ini pemerintah, kalaupun nanti melibatkan mitra-mitra di masyarakat, untuk mereka menjadi dasar membuat programnya, lalu melakukan pencegahan atau penanggulangan terhadap hal-hal lain itu mungkin saja. Tapi saya tidak tahu hal lain apa saja yang menjadi bagian di dalam survei itu. Karena yang dirilis konteksnya kekerasan, ya angka itu yang lebih pasti untuk saya omongkan. Kita mungkin belum masuk ke arah apa sih peran dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan pihak-pihak terkait yang lainnya, Pak. Tapi mungkin nggak bisa secara awal dipaparkan dari dari survei itu ada suatu hal yang dikerjakan atau mungkin dampak yang sebagai tindak lanjut dari survei itu oleh 7 lembaga itu atau kementerian tersebut, Pak. Pak, tadi kan seperti mungkin kita kalau berbicara tentang peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan Anak dan lembaga tadi yang terkait di survei ini secara utuh gitu, dengan tanpa atau tidak dengan survei ini akan luas sekali. Tapi mungkin saya batasi dulu tentang ada gak tindak lanjut dari kementerian atau lembaga terkait yang tadi yang
berkecimpung di survei tersebut setelah melihat angka-angka itu, Pak? Atau itu menjadi sebagai hal tertentu yang mungkin nanti baru mereka tindak lanjuti atau mereka sebagai dasar kebijakan di tahun-tahun akan datang, sepengetahuan Bapak? Kalau pertanyaannya ada atau tidak memanfaatkan hasil survei ini, khusus gitu ya. Survei ini aja. Tentu ada. Dengan dapatnya gambaran secara nasional, tentu dari situ baik kementerian maupun Bappenas menjadikan itu dasar lah untuk membuat perencanaan, menyusun program untuk menanggulangi masalah kekerasan terhadap anak, termasuk juga untuk mengantisipasi, mencegah, gitu ya. Dan kebijakan apa yang diperlukan, karena kementerian kan terkait dengan kebijakan, ya tentu berdasarkan survei itu. Dalam sisi itu, tapi kalau kita ingin menggali pertanyaan lebih jauh, misalnya nih kalau kita merujuk ke arahan Presiden, misalnya ketika melantik kabinet baru, kementerian jangan monoton gitu ya. Lalu menterinya sendiri juga pernah menyebut bahwa pejabat di Kementerian PPPA harus mempunyai inovasi dan kreatif. Nah, kalau dikaitkan dengan ke sini, sama pertanyaan kita. Tidak monoton, itu perlu terobosan, perlu inovasi, perlu kreativitas. Hal seperti apakah inovasi dan terobosan itu? Karena yang terkait di pusat ini terhadap persoalan anak, ada kementerian, ada juga komisi perlindungan anak. Sama pertanyaan kita, terobosan apa yang secara nasional akan berdampak mengurangi, mencegah, dan penanganan yang lebih signifikan. Sama pertanyaan kita, mungkin dialog lebih lanjutnya Bapak bisa ajak beliau-beliau yang dari kementerian yang sedang bertugas sekarang, atau dari Komisi Perlindungan Anak, follow up dari survei ini. Seperti apa terobosannya yang secara nasional akan memberi kemajuan terhadap upaya-upaya perlindungan anak. Kan itu kan angka bisa dipedomani. Sebelum sampai di sana, Pak, mungkin saya masih tetap mengulik lebih dalam tentang survei ini, Pak, karena mungkin memang patokan pembicaraan kita akan based on ini, Pak. Ini sebagai dasar pijakan untuk kita ngomong selanjutnya. Apakah survei ini sepengetahuan Bapak, walaupun mungkin Bapak seperti yang mungkin di lingkaran istana atau apa, apakah ini laporan ini, walaupun kementerian memang seutuhnya melaporkan seluruh tindak tanduknya itu ke presiden, apakah laporan ini masuk ke presiden, terus ada rapat tertentu atau ada diskusi tertentu yang presiden memanggil khusus untuk membicarakan ini, Pak? Seingat saya di awal tahun 2020, bulan Januari itu ya, di 10 hari pertama, ada rapat terbatas terkait kekerasan terhadap anak ini yang dipimpin langsung oleh Presiden. Ya artinya saking pentingnya masalah anak ya. Tapi memang di situ fokus kepada kekerasan terhadap anak. Persoalan-persoalan anak yang lainnya, kalau kita lihat di YouTube-nya barangkali belum kelihatan bahasanya di situ. Belum masuk. Ya. Jadi hanya sekadar seremonial, boleh dibilang seperti itu, Pak? Tidak juga. Ratas itu memang khusus membicarakan dia kekerasan terhadap anak. Persoalan anak lainnya saya tidak melihat detail seperti apa isi rapatnya. Kalau kita kan yang paling melihat di berita yang ada di media atau di YouTube ya, itu intinya kekerasan. Lalu apakah rapat itu terkait dengan hasil survei ini? Kalau itu pertanyaannya tadi ya, sepertinya Presiden tidak menyebut data
berangkat dari survei ini. Tapi yang seingat saya dalam pengantarnya Presiden menyebutkan data dari Simfoni. Simfoni apa tuh, Pak? Simfoni itu sistem informasi yang ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, Presiden menyebut di situ bahwa kekerasan terhadap anak meningkat. Dan kalau nggak salah disebutkan data 2015, 2016. Dan itu data yang terlapor sebetulnya. Bahwa 2016 kekerasan ada sekitar 1.900-an atau 1.800-an. Di 2016 sekitar 6.800-an gitu. Jadi Presiden bilang itu meningkat. Tapi disebutkan juga mungkin itu data tidak mewakili keadaan yang sesungguhnya. Karena hanya data terlapor, tentu banyak yang tidak terlapor ya. Menjadi pertanyaan juga memang saya waktu menyimak itu. Rapatnya kan Januari 2020. Kalau Presiden mengangkat data 2015 dan 2016 dari Simfoni, kenapa data 2017, 2018, 2019-nya nggak ada? Kenapa ngerujuknya 2015, 2016? Bahkan kenapa surveinya nggak lebih disinggung gitu sebagai data terakhir juga? Mungkin itu lebih pertanyaan lebih mendalam kembali gitu kan? Ya, menjadi pertanyaan juga ya. Padahal surveinya 2018 dan baru dirilis setahun sebelumnya ya, bulan Mei 2019. Kenapa angka ini tidak terangkat? Ya, bagusnya kita diskusikan dengan kementerian atau Komisi Perlindungan Anak juga. Kenapa lain anunya ya? Barangkali secara tindak lanjut dipikirkan strategi dan jalan keluarnya. Hanya untuk pembahasan di publik nggak diungkap supaya nggak gaduh, nggak menambah keriuhan di dalam pikiran masyarakat barangkali, sehingga nggak dibahas yang itu, karena angkanya sesuatu yang ya tidak kecil ya, bisa menjadi bahasan wacana yang ramai juga barangkali ya, saya tidak tahu lah. Di tengah pembicaraan tadi saya sudah menanyakan tentang survei ini kenapa dilakukan gitu kan, dan kali ini gitu loh oleh lembaga negara, walaupun itu melibatkan 7 lembaga yang mungkin diniati pengen komprehensif. Dari pengetahuan, pengalaman sekaligus peristiwa atau kejadian Bapak alami, sebenarnya survei terhadap anak itu apa sih yang paling mesti dilakukan sekarang gitu loh, terutama di era pandemi ini. Apakah surveinya yang kekerasan itu memang sudah mewakili untuk semua aspek dari persoalan anak, atau sebenarnya ada hal yang terlupakan di dalam suatu survei yang mesti dilakukan, atau ini mesti harus dipelajari lagi dari hasil survei itu mendalam, baru nanti timbul survei-survei yang lain tentang anak yang mesti harus diungkap, yang nanti akhirnya akan jadi pijakan, program atau kebijakan di kementerian sekarang atau kementerian yang selanjutnya, Pak, tentang survei untuk anak. Apa sih sebenarnya yang harus diungkap kembali, atau apa yang dilakukan, poin apa lagi yang mesti disurvei terhadap anak ini, Pak, supaya mungkin bisa jadi survei ini akan menjadi solusi komprehensif dari segala persoalan anak, atau itu memang nggak bisa gitu, harus poin per poin atau case by case, atau gimana Pak tentang survei? Kalau kita mempertanyakan si surveinya sendiri kenapa seperti itu, mungkin kita dialognya dengan salah satu yang terlibat dalam merancang atau melakukan atau mengawali survei ini ya. Tapi setidaknya dari situ dapat gambaran untuk menakar seberapa besar persoalan kekerasan terhadap anak. Tapi kalau menakar persoalan anak secara keseluruhan, ya mungkin tidak cukup hanya kekerasan saja. Apa sih Pak, mungkin bisa disebutkan, terutama di pas pandemi ini Pak? Kalau terkait dengan pandemi ini,
kita memang harus mengupdate juga. Saya tidak mengikuti secara detail sekarang, secara case by case, lalu diresum menjadi angka. Tapi baik pandemi atau tidak pandemi, yang harus dilakukan. Persoalan anak ini terus berlangsung dan dia tidak akan berhenti kalau tidak dicegah. Nah, menurut saya arahan Presiden pada rapat terbatas tahun lalu itu, saya mengingat dua hal. Pertama, beliau mengatakan tingkatkan upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak dengan memaksimalkan pelayanan. Nah, sampai disebut juga istilah waktu itu kalau perlu lakukan one stop service. Nah, saya lebih tertarik ke yang kedua karena untuk yang pelayanan ini sudah banyak dilakukan dengan upaya-upaya sebelumnya dan menjadi konsen berbagai stakeholder ya. Yang kedua nih, prioritaskan pencegahan. Itu Presiden sendiri menyebut itu. Nah, kalau ini penting menjadi perhatian bersama dan terobosan pencegahan ini yang saya juga menunggu nih Kementerian atau Komisi Perlindungan Anak, termasuk kemudian di pemerintah daerah, di Dinas Perlindungan Anak, terobosan untuk pencegahan yang berdampak signifikan terhadap upaya perlindungan anak ini yang kita tunggu seperti apa upaya-upaya pencegahan itu. Saya coba menyimak dan mengikuti beberapa diskusi kami rutin belakangan ini, ada juga diskusi lewat web sekarang ya, lewat Zoom ya. Saya belum melihat sesuatu terobosan yang seperti itu. Ya, kecuali kita diberi kesempatan berdialog langsung dengan Kementerian dan Komisi Perlindungan Anak supaya mereka bisa, beliau bisa menjelaskan sehingga kita stakeholder yang lain ini bisa mencocokkan peran untuk bersinergi seperti itu. Terobosan untuk pencegahan seperti apa itu. Nah, kalau dikaitkan kemudian dengan data apa lagi gitu, survei ini bagus tentunya karena berbiaya dan dilakukan oleh lembaga yang tidak diragukan lagi ya. Untuk menggambar seberapa besar persoalan, lalu membuat kebijakan arah kebijakan, membuat kebijakan penganggarannya dan segala macam itu penting gambar besar itu. Tapi kalau ditanya ke saya, apakah kemudian dengan begitu jalan ikhtiar penyelesaian masalah anak ini dengan sendirinya akan maju signifikan gitu? Saya merasakan ada yang belum di situ. Itu hanya kan gambaran makro, gambaran nasional. Kalau kita ingin melakukan intervensi di dalam menangani kasus anak atau di dalam mencegahnya, kan tidak bisa gambar makro. Harus ada data yang lebih spesifik dan detail, terutama yang mudah dikenali dan sering terjadi dan gampang diomong oleh masyarakat, karena itu berarti yang sedang dialami oleh anak. Nah, jadi perlu peta persoalan yang dialami anak. Jadi peta persoalan masalah anak yang bisa juga membuat peta potensi permasalahan anak. Kalau itu ada di seluruh kabupaten kota, jadi masalah anak baik kekerasan, baik penelantaran, baik eksploitasi, anak yang terpapar narkoba, miras, pornografi dan seks bebas, kecanduan game dan gawai, atau terpapar LGBT atau perdagangan anak. Kalau di seluruh kabupaten dan kota itu ada peta ini peta kejadian, ini peta potensi. Kita ketika ingin mencegah dari peta potensi tadi, ketika menangani dari peta kejadian. Kalau itu ada, sangat membantu sekali bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat. Jadi ketika merencanakan di daerah program untuk perlindungan anak, ngaculah dari peta itu. Jadi ada dasar membuat program dan penganggarannya. Kalau itu nggak ada, ya kan ngira-ngira. Dan ketika melakukan intervensi, jelas tepat sasarannya. Kenapa? Petanya ada. Kalau nggak ada, ya nanti bisa basa-basi saja. Ya salah
salah sasaran ya. Saya seperti itu. Dan tidak kuat argumen ketika minta anggaran ngajuin program kalau tidak berbasiskan potret persoalan anak. Gitu. Dan untuk mengontrolnya, kan upaya-upaya pelindungan anak ini kan bisa pemerintah ada sendiri yang mengontrolnya sesama pemerintah. Tapi ada lagi perwakilan rakyat bisa mengontrolnya. Tapi ada juga lembaga masyarakat sebagai stakeholder lainnya bisa ikut mengontrol juga. Komponen masyarakat tuh bisa organisasi-organisasi masyarakat, bisa komunitas-komunitas, tapi bisa juga organisasi orang muda seperti mahasiswa itu, dia bisa mengontrol juga. Berdasarkan apa dia mengontrol kemajuan dan kemunduran? Harus ada peta tadi. Di peta tadi diupdate dari tahun ke tahun. Pemerintah daerah bisa dilihat maju mundurnya itu, bisa juga mengukur seberapa pedulinya pimpinan daerah. Jadi masyarakat juga bisa menilai tingkat kepedulian pimpinannya terhadap anak. Gitu. Nah itu menurut saya belum ada. Kalau itu digambar, upaya-upaya perlindungan anak akan jadi lebih bagus. Karena jelas anunya. Kita harus membuat program apa, dasarnya jelas. Ketika mengintervensi, mau kemananya jelas. Nah kalau data survei tadi kan tidak tahu kita Pak. Bapak pergi ke Lampung, survei tadi tidak menggambar apa-apa tentang Lampung. Jadi kalau mau membantu apa, kalau Bapak pergi ke Kupang, survei tadi tidak menggambar apa-apa tentang Kupang. Tapi Kupang sendiri, kabupaten dan kota di sana sendiri harus mempunyai potret persoalan anak. Apakah selama ini tidak ada data tentang anak atau profil anak? Sering disebut-sebut profil anak gitu ya. Ada, saya sering sekali mendengar presentasi dulu ya dari dinas-dinas daerah segala macam. Tapi kan datanya yang umum yang sudah biasa, tidak yang kita maksud sesuatu yang sedang dialami anak dari hari-hari, dari minggu ke minggu yang dikhawatirkan oleh orang tua segala macam. Nanti data di situ kan anak yang putus sekolah berapa, anak yang di panti berapa, anak yang tidak mempunyai akte berapa. Ya sesuatu yang dipresentasikan saja secara apa ya. Kalau ada rapat atau ada pelaporan secara formal, secara normatif itu disampaikan lah. Tapi kalau ingin touch, menyelesaikan masalah anak dan mencegahnya, menurut saya itu tidak cukup. Karena tidak menggambarkan pornografi dan seks bebas, narkoba dan miras, yang mengalami penelantaran, yang mengalami eksploitasi, tidak nampak dari paparan itu. Terima kasih Bapak Albert Rifki atas perbincangan.